Mari kita akan lihat saudara dari pembacaan kita pada minggu yang lalu dari Matius pasal 12. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43. Saudara, kehidupan kekristenan kita itu begitu spiritual sekali, begitu rohani sekali. Itu sebabnya sekali lagi saya mau sampaikan, konflik-konflik di keluargamu, di pekerjaan, di bisnis, yang di dunia materi ini terjadi, itu sebetulnya saudara, yang pertama-tama terjadi di dunia yang rohani. Kalau Anda ingat, Alkitab berkata kemarin, ketika musuh datang seperti banjir, seperti arus air yang deras mengalir, hendak menjebol pertahanan kita. Yesaya pasal 59, Roh Kudus akan membangkitkan standar kita. Kenapa? Karena itu perlu untuk kita bisa melawan balik, untuk kita bisa bertahan. Bangun pagi, saudara, dan kami menikmati tidur yang cukup. Tapi istri saya menyampaikan sebuah cerita yang membuat saya jadi lebih confirm lagi bahwa di akhir tahun ini kita harus betul-betul prepare hidup kita dengan baik. Istri saya menyampaikan sebuah mimpi yang cukup membuat saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Karena dia bercerita tentang seseorang yang di dalam mimpinya itu seorang pria yang dia lihat di mimpinya itu meninggal. Dan orang ini bukan orang yang jauh. Dan itu menjadi sebuah pesan yang buat kami pasti tidak kebetulan, saudara. Sejujurnya saya juga pernah dapat mimpi dari seseorang yang melihat saya sudah ada di dalam peti. Tapi saudara, hidup ini bukan masalah sekedar bagaimana endingnya, tapi bagaimana kita menjalaninya. Hizkia bahkan minta perpanjangan waktu sama Tuhan. Tuhan bilang kamu tidak akan sembuh dari sakitmu. Tapi Hizkia menghadapkan semua hidupnya, hatinya. Dan Tuhan memperpanjang 15 tahun lagi. Hari ini kita harus tahu saudara, di akhir tahun ini, ambil satu kesadaran, rubah gaya hidup kita. Pengelolaan waktu kita. Coba saudara, alokasikan waktu lebih baik. Saya berapa kali bilang waktu itu seperti uang. Kalau tidak kita alokasikan, di dompet kita taruh 500.000, kita tidak alokasikan untuk ini, untuk ini, untuk itu. Tiba-tiba itu lenyap mungkin 1-2 hari. Karena kemurahan hati yang luar biasa dari kita, ya kan? Karena teman-teman Anda yang tahu bahwa Anda sangat-sangat bermurah hati. Dan karena tukang dagang yang ingat yang Anda belum bayar. Nah 500.000 itu cepat lenyap, saudara. Jadi kita harus alokasikan waktu dengan baik untuk mencari Tuhan, belajar firman, berdoa. Bangun standar kita, saudara. Lift up. Jadi naikkan lebih tinggi. Naikkan lebih tinggi. Yang biasa doa paginya 10 menit udah terengah-engah. Ayo naikkan lebih tinggi lagi. Puji Tuhan kalau pakai masker senyumnya gak kelihatan. Sebelum kita baca ayat 43 ini, saya duduk dan saya berdoa, Tuhan taruh dan beri satu ayat yang merupakan perpanjangan dari apa yang Tuhan ajarkan pada kemarin di ibadah pasutri. Ceritanya sederhana, saudara. Bagaimana kita mempersiapkan korban kita itu sangat menentukan. Dan itu akan menjadi seperti portal rohani. Dan ini beneran, saudara, bukan fiksi.
Beneran saudara. Kalau kita membawa persembahan, karena kan kita membawa kepada Tuhan yang di surga yang tidak kita lihat. Bagaimana itu sebuah persembahan yang hanya bersifat jasmani, itu selalu akan bersifat rohani. Dan kalau kita tidak prepare dengan baik saudara, dampaknya justru akan berbeda. Tapi sebelum lebih jauh lagi, saya ajak nanti baca kitab Kejadian. Kita lihat dulu Matius pasal yang ke-12 ini. Lihat saudara ayat yang ke-43. Saya masih akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Tetapi tema hari ini adalah terhindar atau lepas dari zona berbahaya. Kita bukan hanya perlu tahu ada zona berbahaya dalam hidup kita, tapi kita perlu tahu kita bisa terhindar dan lepas dari zona yang seperti perangkap dalam hidup kita. Ayat 43 saya akan baca dari judul perikopnya, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, mencari tempat di mana dia bisa rest, tinggal. Itu sebabnya kalau Anda menghadapi sebuah konflik, perkara sakit penyakit, kondisi-kondisi tertentu, sepertinya lama, Anda harus tahu. Ayat ini berkata roh jahat mencari tempat untuk tinggal saudara. Berhenti. Dia nggak mau seperti pribadi atau orang-orang yang tidak punya tempat singgah dan tinggal. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, rapi teratur. Saudara, kalau kita baca dan lihat ayat-ayat ini Tuhan Yesus sendiri lagi menyampaikan sebuah pesan kepada generasi yang pada waktu itu begitu terasa sekali kentalnya kemunafikan dan hidup agamawi. Makanya kalau Anda tahu, kosong, bersih tersapu, rapi teratur, itu agama. Agama mengajarkan sebuah pola yang teratur. Tetapi kalau tidak ada Tuhan, tidak ada kehidupan di dalamnya, kosong. Ayat 45-nya. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak. Katakan mengajak. Yang diajak saudara tidak tanggung-tanggung, 7. Jadi sederhananya adalah kalau Anda kecewa, tiba-tiba Anda bisa marah, pahit hati, dendam, membunuh, itu tidak heran. Karena sesuatu yang jahat itu bukan hanya mereproduksi, tapi jadi satu ruang di mana roh jahat yang lain itu punya jalan masuk, jalan masuk, jalan masuk, dan jalan masuk. Ayat ini berkata, saudara, ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Firman Allah mau berkata begini saudara. Kita tidak bisa bertahan dalam sebuah kehidupan kekristenan yang penuh dengan teratur, tapi kosong. Tidak ada cinta, tidak ada gairah. Saudara, tidak ada satu orang yang jatuh cinta yang tidak bergairah. Tidak ada. Tidak ada orang yang jatuh cinta yang tetap biasa-biasa. Tidak ada orang yang jatuh cinta yang pikirannya normal-normal. Kalau Anda jatuh cinta di akhir tahun ini kepada Tuhan, kalau Anda jatuh cinta kepada rumah Tuhan, Daud berkata, dia seperti terbakar dengan cintanya kepada rumah Tuhan. Yesus bahkan membuat cambuk dan mengusir penjual-penjual dan pedagang-pedagang dari rumah Allah karena cintanya kepada rumah Allah yang menjadi rumah doa. Saudara, saya percaya kalau kita mau belajar fair,
seberapa dalam, seberapa hangat, seberapa gilanya cintamu kepada Tuhan. Itu tidak pernah dapat dibuktikan, saudara. Hanya sekedar suaramu yang kencang. Hanya sekedar, saudara, korban persembahanmu yang banyak. Tetapi hati kita yang bicara. Mari kita akan lihat dalam kitab Kejadian. Apa yang saya maksud tadi. Kejadian pasal yang keempat. Kita harus mengerti ada sebuah danger zone. Area yang berbahaya dalam hidup kita. Dan itu selalu bisa klik hadir area itu, muncul ruang kosong itu, ruang di mana setan bisa masuk, roh jahat bisa masuk, bahkan bisa mengajak sekutunya yang lebih jahat. Saudara, sebuah dosa kalau kita biarkan dapat menjadi dosa-dosa yang berikutnya. Kalau kita marah, kita kecewa, Yesus bahkan berkata dalam Matius pasal yang kelima, kalau engkau mau membawa korban, stop dulu, berhenti dulu. Jangan teruskan bawa korban. Karena korbanmu tidak akan menyentuh hati Tuhan. Tapi berbaikan dulu. Berdamai dulu. Wow, ekstrim gak? Enggak ekstrim, itu biasa, itu Kristen. Kenapa kita sudah turun? Kita agamawi. Ibadah menjadi topeng kita. Saudara, dengerin saya baik-baik. Disitulah Yesus mau mengembalikan kekristenan yang sesungguhnya, yang telah terserongkan dengan praktek-praktek agama orang-orang Farisi. Bahkan ada satu ayat yang berkata begini, kalau ada seorang yang punya kesanggupan untuk menopang orang tuanya dalam penghidupan orang tuanya yang sudah lanjut, tapi uang untuk menopang itu dipakai untuk rumah Allah, kamu gak usah. Kamu udah bebas dari hormatilah orang tuamu. Kamu sudah bebas dari firman. Yesus menekan, pintar kamu. Anda baca sendiri ayat itu. Saya waktu baca ayat itu, saya bertobat, saudara. Di tempat itu, di kamar saya langsung sampai di sini. Ingetin ya, tiap bulan aku harus lakukan bagianku. Aku gak boleh miss. Gak boleh miss. Kenapa? Karena aku punya kesanggupan yang dari Tuhan. Tapi kalau aku tidak lakukan bagianku, aku melanggar firman. Dan itu danger zone dalam apa? Sikap respek kita berbahaya. Ini bukan masalah besar kecil, saudara. Makanya jadilah bijak. Saya bilang begini, minimal sekian ya, ingetin. Saya gak berani terlalu gegabah sekian enggak. Saya bilang minimal segini ya. Kalau ada berkat lebih, kenapa tidak lebih? Tapi sikap kita itu menyukakan hati Tuhan. Mari lihat, saudara, Kejadian pasal yang keempat. Wow, ini luar biasa ya. Ini cerita apa? Hawa melahirkan Kain yang pertama, kedua Habel. Oke, lihat ayat yang ketiga langsung. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain, si kakaan ini, mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang di lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kalau Anda baca dalam terjemahan yang lain, ayat 4 ini menyiratkan Habel itu mempersembahkan yang terbaik. Pertama yang sulung, kedua yang tambun. Ini bukan sekedar, sekali lagi saudara, konteks lahiriahnya. Tapi kenapa Habel bisa pilih yang terbaik? Karena sebuah cinta, saudara. Lanjut. Ayat yang berikutnya ini menarik. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu apa yang terjadi? Halo, baca. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7 ini dulu saya waktu membacanya tidak paham. Begini saya baca, supaya Anda baca ketidakpahaman saya, supaya saya baca, sekarang saya mengerti. Begini, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat? Apa sih yang dimaksud berbuat baik? Kalau Anda baca Alkitab, ada konteks. Kenapa Tuhan merespon kondisi Kain?
Yang dimaksud berbuat baik itu dalam konteks dia membawa korbannya. Kain tidak melakukan, mengolah korbannya, mempersiapkan korbannya dengan sebuah sikap hati yang terbaik. Itu yang membuat Alkitab selanjutnya berkata dia panas ketika Tuhan menolak korban persembahannya. Makanya tidak semua persembahan diterima oleh Tuhan. Tidak semua korban kita diterima oleh Tuhan. Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua berbau harum, tidak semua. Tapi waktu korban persembahan Kain itu ditolak, tidak diindahkan Tuhan, hatinya panas. Jadi apa yang membuat Kain itu masuk ke dalam zona berbahaya adalah waktu dia tidak persiapkan korbannya dengan baik. Saudara, para pelayan Tuhan, persiapkan pelayananmu. Hari ini bahkan kalau boleh saya bilang, tadi kita pause dulu ibadah. Ayo jemaat yang belum doa, sembahyang, persiapkan korbannya dengan baik. Persiapkan. Kain gagalnya bukan gagal mempersembahkan, tapi gagal melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di situ hatinya mengalami sebuah gangguan yang luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi, waktu, kesempatan ketika kita membawa korban kepada Tuhan itu seperti portal rohani. Makanya seorang yang harusnya menerima air perkenanan dari Tuhan, menerima air penerimaan dari Tuhan, makin keringlah dia. Masalahnya apakah Tuhan menolak? Enggak, bukan sekedar itu. Tapi karena orang itu telah membiarkan hatinya sendiri kering, yaitu Kain. Sekarang kita lihat Matius 12. Pada ayat yang ke-45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. 7 roh lain diajak untuk berfellowship di dalam satu orang. 7 roh yang lebih jahat. Saudara, lingkungan kita, kalau kita tidak bentuk, lingkungan kita akan membentuk kita. Lingkungan kita, kalau kita tidak disiplin, jam sekian doa sembahyang, baca Alkitab, dan lingkungan yang penuh dengan absens atau kekosongan keteraturan akan menjadi yang membentuk kita. Kapan saja boleh ini, kapan saja boleh itu, kapan saja boleh ini, kapan saja boleh itu. Itu sebabnya orang tua yang tidak kuat dalam disiplin, tidak kuat juga dalam kasih, berbahaya. Orang tua yang terlalu mengiyakan kepada semua keinginan anaknya, tapi tidak belajar mengelola, mengarahkan, berbahaya, saudara. Coba lihat cerita ini, saudara. Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu apa? Keadaan orang itu, atau diibaratkan rumah itu lebih buruk. Apa yang dimaknai buruk tentu ayo bandingkan dengan sebelum roh jahat yang satu yang punya sejarah panjang sebelumnya dan mengajak 7 lain yang roh yang baru. Dengerin, yang satu itu punya sejarah panjang dengan si dia itu. Makanya dia tahu kronologisnya, tahu dia kapan lagi melongoknya si dia. Kapan lagi ngantuk-ngantuknya, dibabat, dicuri firman. Kapan lagi, melo-melonya. Dicuri lagi sukacitanya. Roh yang satu ini, saudara, itu cerdik, licik. Makanya diajak 7 roh lain. Dan keadaan. Hari ini,
Yesus kenapa pakai perumpamaan orang Farisi itu sebagai angkatan yang jahat? Karena keadaan orang tidak sadar kejatuhannya itu parah. Keadaan orang tidak sadar bahwa sakit penyakitnya itu ada sebab musababnya, itu bahaya sekali. Kalau orang tidak tahu bahwa belenggu hutangnya itu adalah sebab akibat, saudara, tidak pernah datang tiba-tiba aku kok jadi begini, enggak. Semuanya ada satu dan ngajak satu lagi, ngajak satu lagi, ngajak satu lagi. Makanya suatu kali Yesus berkata begini, kalau kamu berkata kami tidak buta, ini Tuhan Yesus ngomong sama orang Farisi, kalau kamu berkata kami tidak buta, justru kamu buta. Wah, coba pahami, orang Farisi, kami ini anak Abraham, kami tidak pernah jadi hamba siapa-siapa. Yang aku maksudkan, Tuhan Yesus bilang itu tentang dosa. Kalau kamu berkata kami tidak buta, justru kamu buta. Di sini masalah banyak orang, sehingga dia berpikir dia aman-aman saja, padahal lagi konflik. Ada istilah apa? Konflik apa? Konflik berdarah. Anda tahu istilah itu dari mana? Dari mana? Ya dari sebuah keadaan yang berlarut-larut. Terjadi karena apa? Karena pembiaran. Saya mau bawa Anda menyelami bagaimana keadaan kita hari-hari ini. Apakah sudah cukup baik? Saudara, kalau kita berkata kita tidak buta, jangan-jangan. Coba colek kanan kirinya. Coba lihat gak dia? Buta gak dia? Alkitab berkata tadi, maka keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Keadaan waktu satu roh jahat udah keluar, kosong, rapi, tersapu, bersih, teratur. Jadi lihat fasenya. Lihat yang pertama apa? Satu roh jahat, buruk. Biasanya roh jahat yang paling umum tuh banyak orang, banyak anak muda menendu berkata kepada saya, bang aku nih suka menunda. Ya itu dia. Nunda bangun pagi. Ya itu dia. Nunda gosok gigi. Gosok gigi nunda. Terlalu sekali. Apalagi saudara? Siapa yang punya pengalaman nunda mengembalikan milik Tuhan? Beneran lupa. Iya. Memang benar. Saya yang pernah punya pengalaman nunda memeriksa kesehatan atau makan obat. Makin parah. Nunda kontrol, nunda merespon, nunda. Apa sih masalahnya menunda? Ya Anda nggak tahu. Dia sedang ngajak yang lain, teman-temannya. Iya. Kenapa orang menunda? Sebetulnya dia sedang melakukan sesuatu dengan giat. Itu yang membuat dia jadi menunda. Biasanya apa? Contoh main game. Dia lagi giat tuh. Jadi dia bukan, satu sisi dia bukan orang malas. Nunda berdoa karena asik lagi. Waduh seru bang. Ini episode terakhir ini. Masa aku lewatkan bang? Mana mungkin episode terakhir. Ini yang paling penting ini, babak penentuan. Mana sahabat saya Om Petrus? Dulu kalau ditinju ya Om ya. Pak Petrus kemana? Ini kan cerita lama, enak ngomongnya kan. Gimana nih? Ya kan? Oh ternyata lagi seru di rumah. Saudara, apa yang membuat engkau menunda? Karena engkau lagi asik sesuatu. Gak mungkin engkau telepon kepada yang lain kalau engkau lagi online. Kalau engkau lagi asik dengan dunia, mana mungkin engkau ketemu Tuhan? Gak bisa. Kalau engkau lagi asik jatuh cinta sama mamon, mana mungkin kau jadi orang yang murah hati jatuh cinta sama mamon loh.
Gak bisa jadi orang yang murah hati. Kalau engkau lagi jatuh cinta sama mesbah yang lain, mana mungkin jatuh cinta sama mesbah Tuhan? Gak bisa, saudara. Kalau Anda mau jadi gila-gilaan di rumah Tuhan, Anda harus gila-gilaan menolak yang lain. Tuhan Yesus sampai bilang begini, biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka. Apa fokusnya? Waktu kita terbatas. Bagaimana dirimu dulu, periksa. Bagaimana keadaanmu dulu, periksa. Bagaimana keadaan kita para suami? Bagaimana keadaan kita para ibu rumah tangga? Bagaimana keadaan kita eyang, oma, opa? Bagaimana keadaan kita anak-anak muda? Lulus sensor enggak? Lulus screening enggak? Saya mau beri beberapa catatan. Coba cek. Yang pertama. Haleluya. Tadi kita baca ya, ada ketidakteraturan dalam hidup kita. Coba, ada ketidakteraturan dalam keuangan, dalam pengelolaan waktu, dalam pengelolaan hubungan. Anda gak tahu yang mana duluan. Padahal pemimpinmu tuh harus yang duluan. Orang tuamu, pemimpin, saudara. Karena dia yang mimpin. Karena yang lain-lain duluan, ya itu pasti masalah, saudara. Teman tidak memimpin. Tapi pemimpin akan memimpin. Kalau Anda cari nasihat, carilah kepada pemimpin yang Tuhan berikan. Ketidakteraturan, penundaan, kemudian pengabaian. Cek, Anda suka mengabaikan gak? Udah sih nyesek di sini, tapi belum dua-duanya kok bang. Coba gila gak? Gimana bang? Udah nyesek sih di sini, tapi mesti seminggu sekali kok Pak Pendeta. Nah, rasakan. Kalau kita suka begitu, pengabaian. Saudara, orang yang namanya pusing, masih bisa kok diabaikan. Diobati, caranya apa? Istirahat, tidur, makan sehat. Atau cari obat yang tepat. Kalau Anda abaikan, siapa bilang tiba-tiba bisa langsung pergi? Oke, lanjut. Dalam hal keuangan, biasanya salah satu kesesatannya adalah tidak mencatat. Waduh, makanya kalau udah 12, kok Om kasih ide sih? Enggak, saya gak kasih ide, kasih peringatan, tahu. Kasih link lagi ya, Pak. Nah, kalau udah 12, saudara gak bisa tidur. Kalau diajak doa malam, udah kriep-kriep. Nunggu yang namanya flash sale itu, saudara. Engkau sale itu, saudara, waktu Anda. Lanjut. Ini yang banyak terjadi, yaitu ketergesa-gesaan. Kalau Anda masih di area ini satu baru indikasi kayak orang bersin-bersin. Bersin-bersin itu bukan penyakit, itu indikasi. Demam itu bukan penyakit, itu indikasi. Penyakitnya apa? Flu. Jadi jangan terlalu fokus sama indikasinya. Padahal ada sesuatu yang terus lebih dalam. Ujungnya, saudara, tidak tertangani lagi. Karena keadaannya lebih buruk, kata Alkitab. Lebih buruk, kenapa? 7 kali, sempurna. Sempurna. Saya berdoa saudara begini. Mimpi yang istri saya ceritakan tuh bukan main-main. Betul-betul orang yang tahu dan dekat dengan kami. Dan buat kami bergidi. Kenapa? Karena salah satu pesan yang saya sering sampaikan akhir tahun ini. Setan tuh lagi coba cari tuayan-tuayan dari orang-orang yang lalai. Orang-orang yang tidak membawa dirinya kepada Tuhan. Orang yang tidak mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Saya bukan bernubuat, saya justru memperingati, saudara. Lanjut. Ketergesa-gesaan. Hancur ini, hancur itu, bonyok ini, bonyok itu. Kenapa? Karena tergesa-gesaan. Itu baru indikasi, saudara. Lanjut. Ada orang-orang tertentu, ini tadi tuh. Kosong. Rapi, bersih, tersapu. Karena tidak ada keteraturan, tidak ada kehadiran Tuhan dan kebenarannya. Ada orang-orang yang terlalu pede, mengandalkan pemikiran sendiri. Mau ke sana, mau ke situ. Dia mudah mengobrol rencana yang sebetulnya dia belum bawa dalam doa. Dengerin saya. Setiap rencana baik,
itu sangat mudah tercium aromanya sama setan ketika di dalamnya kosong hati yang rendah. Kitab Yakobus berkata begini, kita buka saja supaya kita bisa belajar. Yakobus pasal yang ke-4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu. Halo? Ke kota anu. Anda masukin sendiri. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Ada ungkapan orang Muslim yang bagus, sekalipun itu bahasa Arab sebetulnya, bukan milik agama tertentu. Insya Allah. Artinya apa? Kita harus melekatkan diri kita ke Tuhan, sumber segala keamanan hidup kita. Kalau Anda tidak melekatkan, itu yang terjadi. Kita tidak bisa keluar dari area berbahaya itu. Kita terperangkap dalam zona yang sangat berbahaya itu. Kenapa? Karena kita keluar dari mata air. Kita menghindar dari sungai kehidupan yang sebetulnya selama ini menjagai kita. Saudara, ayo bertobat. Jangan terlalu pede. Ayat 15 ini sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan apa? Jadi cari tahu kehendak Tuhan. Kalau Anda sudah dapat kehendak Tuhan, yakin saudara. Tapi kalau belum dapat kehendak Tuhan, jangan terlalu pede. Mengobrol perkataan, mengobrol pikiran, mengobrol rencana, jangan saudara. Berbahaya. Berbahaya. Saya akan sampaikan lagi saudara. Ini yang umum-umum ya. Indikasi yang Anda harus tahu. Area-area yang berbahaya. Hambur. Selalu kalau belanja itu tidak akurat. Boros. Tidak ketat. Nah, semua ini bisa terjadi di mana? Di hubungan. Saya dulu orang yang gak suka ya, memfollow up hubungan. Sejak saya belajar ini, di situ setan memakai kelemahan saya untuk memfollow up hubungan. Jadi apa? Sebuah kesempatan justru melemahkan hubungan yang baik, melemahkan hubungannya baik, melemahkan hubungannya baik. Kita sering bilang begini, ya udah kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa. Sebaliknya saudara, tahukah Yesus sama Petrus? Petrus sudah meninggalkan Yesus, tapi Yesus bangkit dari kematian, punya agenda yang prioritas. Untuk apa? Datang ke muridnya yang sudah menyangkal dia itu apa? Untuk memulihkan hubungan. Hari ini kalau ada hubungan-hubungan yang sedang dirusak oleh setan, jangan abaikan. Itu hanya indikasi. Masalah di dalamnya itu lebih crowded. Gitu maksud saya. Anda bersin-bersin, gak apa-apa. Aku kuat, aku bisa, aku hebat. Selamat. Berikutnya di keuangan. Saudara, berapa banyak orang hutang tuh beda dengan meminjam kepada saudara. Dengan cepat. Di pekerjaan, terlambat, tidak akurat, berbohong, maaf. Orang-orang yang kerja di akuntansi hati-hati. Anda bisa bikin duplikat laporan, ujungnya hidup Anda jadi dualisme. Sayang serafnya bukan keamanan, itu justru jadi mainan setan. Kenapa? Karena kita gak berani clear, aku nih aku. Ini aku keberadaannya. Aku ngomong apa adanya. Terus, ini yang Anda harus perhatiin, kesehatan. Coba lihat saudara area-area di mana indikasi tadi muncul. Ketidaktertiban, ketidakteraturan, tidak mencatat, penundaan, pengabaian. Oke, saya sekarang mau sampaikan manifestasinya di luar. Yang pertama, kerusakan. Kalau Anda lihat hal-hal tertentu tiba-tiba baret, tiba-tiba rusak, tiba-tiba bonyok, itu jangan sekedar puji Tuhan, Tuhan pasti ganti. Enggak. Itu namanya Anda bukan pengelola. Anda cuma penikmat doang. Sadari kenapa kok bisa terjadi. Kemandekan, gak ada kemajuan, gak ada progres, kehilangan. Terus, nih dengar.
hutang tak terbayar. Ada orang hutang tak terbayar berani berhutang lagi. Saya coba sampaikan apa adanya ya saudara. Kalau Anda berhutang tidak terbayar loh. Jadi saya bukan bilang berhutang itu salah. Wow, ke bank boleh berhutang, boleh. Makanya bank kasih aturan. KPR, kredit rumah boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi asal ada batasannya. Di area yang aman. Saya lanjutkan. Indikasinya kalau hutang sudah tidak terbayar, itu artinya apa? Kita mulai masuk perangkap yang namanya zona yang berbahaya. Yang anehnya, kalau kita segera terjadi lagi hutang yang berikut tidak terbayar lagi, hutang yang berikut tidak terbayar lagi, kita sedang masuk dalam mulut singa, saudara. Cari pertolongan. Kesehatan makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Ayo segera saudara. Ini yang menarik. Yang tidak kalah penting. Kalau Anda punya piutang. Anda punya piutang. Siapa di sini punya piutang? Gue angkat tangan. Artinya Anda suka minjemin orang. Dengerin saya. Kalau piutangmu tidak terbayar, Anda tuh sedang digiring ke area berbahaya itu. Kenapa? Hak Anda menggerutu. Menggerutu, menyesali yang udah Anda keluarkan. Dulu mikir nggak? Habis itu kan temen gua. Terus masalah temen tuh masalah apa? Emang nggak pakai pikiran kalau temen? Habis dia keluarga bang, gimana mikir juga dong. Mikirnya tuh dengan ketulusan, dengan hati. Sehingga Anda tahu, kalau terjadi di mana kemacetan, tidak mampu bayar, Anda tuh sudah siap. Anda tidak menggerutu. Masa bangun pagi kepikir di akhir tahun bisa jalan-jalan nih kalau dia bayar utang. Aduh, bisa jalan-jalan di bayar utang. Hei, berhenti. Makanya siapa bilang yang berhutang doang tuh yang masalah. Yang kasih piutang juga saya mau peringati saudara. Anda sedang digiring. Oh iya benar. Bank itu bermasalah loh. Kalau dia terhubung dengan orang-orang bermasalah. Beneran. Dengerin saya. Hubungan itu menarik ya. Kalau Anda terhubung dengan orang yang bermasalah, maka masalahnya itu akan menjadi masalahmu. Selamat. 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 Tapi kalau Anda terhubung dengan orang yang benar, kebenarannya itu akan mengalir kepadamu. Itu yang dialami Lot ketika dia dekat dengan Sodom dan Gomora. Tapi Abraham bersyafaat, dan Tuhan mengingat Lot yang bodoh itu. Gimana gak bodoh saudara? Habis semuanya karena mendekati Sodom dan Gomora. Padahal perhitungan sebelumnya itu tanahnya subur, airnya limpah. Habis. Kekasih-kekasih Tuhan, coba cek. Banyak orang Kristen, aku sih gak berutang, aku yang ngutangin bang. Tunggu waktu, tenang. Sekali lagi saya tidak bernubuat. Saya justru membawa pesan saudara. Karena bicara uang itu bicara hati. Kalau Anda tidak sadari dari situ, cinta uang tuh anehnya saudara. Bukan karena nggak punya uang, kadang-kadang karena merasa punya uang. Jadi dia kalau kau kasih pinjam orang tuh merdeka banget. Tolong senyum dong sama saya. Kalau ngasih pinjam orang tuh merdeka banget gitu. Nggak bawa dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini gimana Tuhan? Aduh, abang nyodok sana, nyodok sini. Karena ini kebenarannya, hatimu akan mengalami gangguan. Ini manifestasinya, saudara. Mulai kehilangan damai sejahtera. Makanya Alkitab berkata tadi, kalau engkau tidak melakukannya dengan baik, kata baik itu bukan baik moral loh, bukan. Melakukannya dengan excellent.
Melakukannya dengan persiapan. Saya kemarin ngomong di pastor, kalau mau kasih persembahan jangan segera rogoh. Gak bawa persembahan. Puji Tuhan ada dompet suami. Dirogoh pula dompet suami. Karena benar, saudara, kalau Anda tidak persiapkan dengan benar, dengan baik, dengan excellent, korban Anda tuh nilainya hatimu. Bukan sekedar nominalnya. Kalau gitu gak usah ya, gak usah kasih yang gede bang. Masalah Anda bukan masalah saya. Ngapain nanya sama saya? Masalah Anda sama Tuhan. Mau kasih kecil silakan, mau kasih besar silakan. Uang ngasih sama Tuhan. Emang buat saya? Saya kalau pakai pun juga pengelola. Tapi saya kasih peringatan, benar-benar masalah uang tuh paling menjerit di hati. Doa jadi gak fokus karena wajah dia. Kasihan deh kadang-kadang. Ya Tuhan, yang berhutang gak fokus. Makanya saudara dengerin, kalau punya kebutuhan datang sama saudara, ngobrol dengan baik, dengan tulus, dengan benar. Saya ngomong apa adanya sama istri saya begini, jangan terlalu pede bilang bulan depan ya aku kembali. Jangan. Ngukur dulu, insaf dulu, tobat dulu, datang sama Tuhan. Minjem aja perlu datang sama Tuhan. Jadi Anda tuh terlindung dari yang namanya ego, kesombongan. Bulan depan. Kitab Yakobus berkata, emang kamu tahu kejadian bulan depan? Kalau nggak libatkan Tuhan, selamatlah. Jangan bangun rumah tangga dengan hutang. Insaf, bertobat. Jangan. Belajar. Cukupkan. Selamatkan dirimu. Kenapa itu paling mengganggu? Tanya deh yang udah pernah kelilit itu. Karena saya belum, maaf ya, bukan sombong. Masalahnya ada begini, siapa yang berhutang? Saya yang gak bisa tidur. Aduh. Karena memang benar saudara, runtuh iman Anda. Kalau Ibu Gembala kakak kemarin bilang, makan aja pay letter. Terlalu. Ngerti gak sih? Lu udah olah, lu udah buang. Masih pay letter. Ya Tuhan. Merendahkan Tuhanmu yang menjadi gembalamu itu pay letter lagi. Aduh. Tahu gak? Maaf Eyang, tahu gak pay letter? Itu tuh pay letter tuh. Kalau di aplikasi ada yang namanya bayarnya kemudian. Yang penting klik dulu. Makan enak, gak mules bang, yang penting. Terus lu diangkat Tuhan, siapa yang bayar? Saudara, begini loh. Saya coba menyampaikan sesuatu yang sepertinya simple, tapi itu kerusakan. Itu indikasi ada kerusakan yang lebih serius. Kenapa? Jangan lupa. Satu itu kenal Anda dengan baik. Menunda makan, jebret. Datang lagi temennya. Aku datang friend. Jangan lupa ajak yang lain. Tahu nggak? Lambung, tensi, asam urat, kolesterol. Cicilan rumah belum dibayar lagi. Gimana kita bisa terhindar dari zona berbahaya ini kalau Anda nggak fokus? Indikasi-indikasi itu sudah sebuah pesan. Itu seperti di dashboard mobil kita tuh. Ada tanda-tanda yang bisa bunyi. Oh, pintu belum tertutup rapat semuanya. Saya pernah lihat ada tanda seru. Saya pikir apa? Rem tangan belum dilepas.
Saya gas-gas nggak maju. Bodoh kali aku. Padahal udah tanda seru di situ, di dashboard itu, di mobil saya. Itu artinya, ya ampun. Selama ini belum kenal, itu kan kita kan. Belum kenal tubuhmu, belum kenal kebiasaanmu yang menghabisi dirimu sendiri. Oh itu maksudnya rem tangan. Iya, gue lepas, hilang tuh tandanya. Saya doa pagi tadi, Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya, aku lemah. Tuhan jangan biarkan aku yang tidak berguna ini lebih tidak berguna. Karena hidup ini terlalu sebentar. Saya doa dengan hancur hati, saya berdoa, Tuhan jangan biarkan aku yang tidak berguna ini lebih tidak berguna lagi. Karena tadi saya membayangkan pengabaian, penundaan, ketergesa-gesaan, bonyok, hancur, jatuh, resleting rusak, itu paling umum kan. Terus nyalain suami, nyalain istri. Saudara, di dalam diri kita ada yang namanya, makanya Alkitab bilang begini, seorang yang dapat menguasai dirinya itu seperti mampu menjaga kota. Tapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya, itu seperti sebuah kota yang kehilangan pagar sekelilingnya. Dan danger zone yang saya selalu bilang adalah hari Sabtu. Biasa apa? Pikiran melambung, makan enak, jalan. Ngapain? Rest in peace lagi. Tanah kusir udah penuh, jangan cepet-cepet. Rest. Saya bilang kalau Sabtu justru bangun dari pagi, doa, baru enak. Mau olahraga kayak, mau ngapain kayak, mau nonton kayak. Saya nggak jadi orang yang, waduh rohani sekali kalau kenal sama Bang siapa bilang. Orang ketemunya kakak. Jadi ada perpaduan yang indah, saudara. Dulu tahu nggak, saya bukannya rohani, apa nggak melek gitu, nggak tahu bioskop, nggak tahu apa. Iya, saya pikir ke bioskop itu dosa. Siapa bilang? Saya sering bilang ke bioskop dosa itu tergantung nonton sama siapa. Yang kedua apa yang ditonton. Makanya film aja jelas ya, nonton sesuai dengan. Saya mau masuk kepada bagian yang penting, saudara. Bagaimana kita bisa terhindar? Bagaimana kita bisa terlepas dari zona yang berbahaya ini? Sebetulnya sederhana sih. Jadilah orang yang selalu jatuh cinta sama Tuhan. Karena kalau Anda jatuh cinta, Anda akan terhubung terus. Tidur terhubung. Aduh, makan teringat. Waduh, enaknya jatuh cinta itu. Aku sama suamiku susah begini bang, sama istriku gimana ya susah. Oke, mari kita akan lihat 1 Tawarik pasal 14. Saya kadang-kadang kalau kasih yang begini terlalu tegang, repot saudara. Anda langsung habis aku. Terus saya diri depan nanti, aku bertobat bang. Enggak, bertobat itu bukan di sini. Di sini dan di sono. Jangan salaman bertobat. Pulang ke rumah rubah lagi. 1 Tawarik pasal 14 1 Tawarik pasal 14. Maafkan saya kalau agak lama ya. Ayat yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi sebelumnya dia raja atas Yehuda, satu suku. Tapi kemudian Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Lihat, makanya jangan main-main saudara.
Urapan itu saudara mengekspos siapa dirimu, bukan mengundang musuh loh. Bukan, urapan itu mengekspos siapa diri kita. Daud raja. Wah itu. Tapi itu dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Peninggian dari Tuhan. Makanya kita perlu cukup dapat mengendalikan diri. Lanjut ya saudara. Jadi Filistin bergerak. Tetapi Daud mendengar hal itu dan majulah ia menghadapi mereka. Jangan mundur dari masalah. Amin. Jangan mundur. Terus ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah. Ini saudara pribadi yang jatuh cinta. Mau perang nanya sama Tuhan. Makanya kalau hidupmu bukan Anda lihat sebagai sebuah zona peperangan, yang gak heran. Aku bisa, aku mampu, aku bisa. Padahal musuhmu tuh punya banyak tipu daya. Lihat. Ayat 10, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka. Dan terus sampai kemenangan yang luar biasa. Tapi ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Sebelum sarjana, doain. Dukung aku. Udah sarjana, gak nanya Tuhan lagi, gak minta dukungan lagi. Jadi terjadilah. Lah dulu kemana harapanmu yang luar biasa itu? Jadilah orang yang bergantung sama Tuhan, saudara. Yang terus mengekspos dirimu. Saya doa begitu, saudara. Tuhan, aku nih orang yang sebetulnya gak berguna. Tapi tolong aku Tuhan, jangan sampai aku lebih tidak berguna lagi. Kenapa? Karena aku tidak mengekspos apa yang harus aku ekspos. Aku tidak menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Aku tidak memperjuangkan apa yang harus kuperjuangkan. Dan dalam cerita ini, apakah Daud menang akibat kekuatan prajuritnya? Tidak. Daud menang kenapa? Karena Tuhan memberikan tuntunan. Hari ini, disinilah masalahnya. Kenapa banyak orang tetap di dalam zona berbahayanya? Karena dia justru menghindar dari sumber-sumber tuntunan buat hidupnya. Saya pernah cerita ya, ada orang mau buka warung. Pak Pendeta doain dong, urapi dong. Kita doakan warungnya, kita urapi warungnya. Udah buka warungnya, bye Pak Pendeta. Apa yang terjadi saudara? Dia mulai berjalan dalam semua ide pemikirannya sendiri yang justru berasal dari apa? Dari hidup yang lama. Saya kalau mendapati masalah di rumah tangga, saya suka bilang begini. Iya Tuhan ya, kenapa ya? Justru bimbingan perantikannya bagus, tapi udah berumah tangga, waduh ngeri saudara. Bukan Tom and Jerry. Tahu nggak kalau Tom and Jerry? Main kelecek-kelecehan kan? Kalau ini Tom dan Tom mencakar-cakaran. Padahal bimbingan peranikannya. Makanya itu yang saya maksud. Satu roh jahat itu bisa menjadi jalan kehancuran lain. Kalau hari ini Anda punya indikasi di hubungan nih aku masalah nih, Om. Di keuangan nih aku masalah. Saudara, selalu ada harapan. Selalu. Dan harapan di dalam Tuhan itu pasti. Dan berita baiknya saudara, maut saja dia kalahkan, apalagi masalah keuanganmu. Maut saja dikalahkan, apalagi masalah sakit penyakitmu. Maut saja dikalahkan, apalagi masalah hubunganmu. Dia Tuhan. Makanya pagi hari ini saudara, ketika kita perbaiki mesbah hati kita tuh terhubung. Ketika kita terhubung dengan Dia penjaga jiwa kita, tidak mungkin Dia lupa. Makanya waktu di dalam danau itu murid-murid teriak, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sebetulnya Tuhan tuh lagi mengizinkan sebuah tes.
Pagi hari ini mari kita bangkit berdiri.